Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 11 IPA 2. Kali ini, saya akan membahas pelajaran fisika kelas 11 KD 3.10, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi, dengan indikator pembahasan, klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya, serta resonansi bunyi pada senar. Dengan guru pembimbing, Ibu Putri Angela, SPD. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit pada gelombang transversal dan menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan pada gelombang longitudinal. Gelombang bunyi. Bunyi adalah suatu benda yang digetarkan yang dapat kita dengar karena merambat di udara. Sedangkan gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang dalam perambatannya seperti gelombang longitudinal. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Syarat terdengarnya bunyi. Syarat terdengarnya bunyi yang pertama adalah adanya sumber bunyi. Yang kedua, memerlukan medium rambat. Yang ketiga, adanya pendengar. Yang keempat, frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz bagi manusia. Karyaku hanya ingin buatmu bahagia. Jenis-jenis bunyi. Aku tak bisa tanpamu. Jenis bunyi yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lain-lain. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Ciri khas gelombang bunyi. Tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti. Ciri khas gelombang bunyi yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu yang pertama, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. Yang kedua, refraksi atau pembiasan adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Yang ketiga, interferensi atau perpaduan adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Yang keempat, efek Doppler adalah perubahan frekuensi sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Yang kelima, pelayangan gelombang adalah interferensi dua gelombang beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Medium rambat bunyi. Medium rambat bunyi yang pertama adalah melalui zat padat. Contoh mediumnya aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Sedangkan rumusnya adalah V sama dengan akar dari E per P, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dalam meter per sekon,
E sama dengan modulus Young dalam Newton per meter kuadrat, P sama dengan massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Yang kedua, melalui zat cair. Medium merambat zat cair contohnya air raksa, helium cair, dan lain-lain. Rumusnya adalah V sama dengan akar dari B per P, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dalam meter per sekon, B sama dengan modulus Book dalam Newton per meter kuadrat, P sama dengan massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Yang ketiga, melalui udara atau gas. Mediumnya berupa udara atau gas. Karakteristik gelombang bunyi. Karakteristik gelombang bunyi yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo adalah keras lembutnya suara. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah tinggi rendahnya suara. Yang ketiga, nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Yang keempat, desah. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Yang kelima, warna bunyi. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Cara menghitung cepat rambat bunyi. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dalam meter per sekon, S sama dengan jarak tempuh dalam meter, dan T sama dengan waktu dalam sekon. Contoh soal. Sebuah lokomotif kereta api melaju dengan kecepatan 72 km per jam mendekati palang pintu kereta sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 1600 Hz. Bila kecepatan bunyi merambat di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi peluit yang didengar oleh penjaga palang pintu kereta adalah Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan dengan maksud soalnya? Gampang dan mudah dimengerti kan? Oke, langsung aja kita lihat jawabannya ya. Nah, teman-teman, udah lihat kan jawabannya? Paham gak sama jawabannya? Oke, kalau paham, kita coba ke soal latihan. Soal latihan. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my,
Nah, bagi teman-teman yang bisa jawab soalnya, silakan jawab di kolom komentar. Ditunggu ya jawabannya. Aplikasi pemanfaatan gelombang bunyi. Dengan memahami karakteristik dari gelombang bunyi, para ilmuwan fisika membuat teknologi yang membantu pekerjaan manusia. Contohnya sonar, ultrasonografi, dan ekokardiogram. Aplikasi pemanfaatan bunyi yang pertama adalah teknologi sonar. Teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada perangkat kamera, berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Pada kendaraan, dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar kendaraan dan pengukur kedalaman laut. Prinsip kerja sonar adalah berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik. Sonar memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter. Yang kedua, ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Prinsip kerja dari ultrasonografi menggunakan konsep pemantulan bunyi, yaitu transducer ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Aplikasi pemantulan bunyi yang ketiga, ekokardiogram. Ekokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Nah, itu tadi pembahasan Anissa tentang klasifikasi gelombang bunyi dan karakteristiknya. Gimana? Mudah dipahami kan? Oke, langsung aja kita ke pembahasan indikator yang kedua. Resonansi bunyi pada senar. Resonansi bunyi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain karena sumber bunyi dan benda yang digetarkan memiliki frekuensi yang sama. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, resonansi bunyi pada kolom udara dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat berbagai macam alat musik. Contohnya, seruling, beduk, ketipung, dan lain-lain. Resonansi bunyi pada senar gitar. Pada saat gitar dipetik, udara yang ada dalam ruangan pada bagian gitar tersebut turut bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi getaran dawai. Peristiwa ini disebut dengan resonansi. Resonansi menghasilkan pola gelombang stasioner yang terdiri atas perut dan simpul gelombang dengan gelombang tertentu. Pada saat gelombang berdiri terjadi pada senar gitar, maka senar akan bergetar pada tempatnya.
Pada saat frekuensinya sama dengan frekuensi resonansi, hanya diperlukan sedikit usaha untuk menghasilkan amplitudo yang besar. Hal inilah yang terjadi pada saat senar gitar dipetik. Aplikasi resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi resonansi bunyi yang pertama terdapat pada senar gitar. Saat senar gitar dipetik, maka ruang resonansinya ikut bergetar, sehingga menghasilkan bunyi yang lebih keras. Yang kedua, getar pesawat. Getar pada pesawat disebabkan oleh gerak mesin-mesin pesawat yang diteruskan pada udara sebagai bunyi. Yang ketiga, peristiwa resonansi pada telinga. Telinga kita dapat mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada telinga. Di dalam telinga terdapat selaput gendang telinga. Selaput ini sangat tipis dan mudah beresonansi dengan bunyi audiosonik. Yang keempat, resonansi pada alat musik akustik. Alat musik akustik seperti seruling, biola, drum, dan gitar memanfaatkan resonansi agar diperoleh bunyi yang merdu. Alat musik tradisional seperti gamelan juga memanfaatkan peristiwa resonansi. Yang kelima, resonansi pada katak. Katak dapat mengeluarkan bunyi yang sangat keras karena resonansi yang terjadi pada rongga mulut katak. Rongga mulut katak dapat mengembang sedemikian rupa, sehingga menyerupai selaput tipis. Pada selaput tipis inilah terjadi peristiwa resonansi. Sekian dulu pembahasan Anissa tentang gelombang bunyi. Semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video Anissa selanjutnya. Terima kasih. So they say